Setiap kisah tentu mempunyai tokoh-tokoh penting yang menyertainya. Kita mungkin sudah tidak asing lagi dengan tokoh-tokoh sejarah penting semisal Arum Palaka ataupun Sultan Hasanuddin. Keduanya memainkan peran yang sangat sentral dalam sejarah panjang Sulawesi Selatan. Namun di video kali ini, kita tidak akan membahas dua sosok populer tersebut. Justru sebaliknya, mari kita bahas sosok-sosok yang berperan penting di masa lalu, namun jarang dibahas oleh media dan orang-orang di zaman ini. Lantas, tokoh-tokoh siapa sajakah yang dimaksud di sini? Apa-apa saja peran yang telah dia lakukan dan seberapa besar dampaknya terhadap kehidupan kita di masa sekarang ini? Sebelum kita lanjut, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja kita masuk ke sosok tokoh yang pertama. Yang pertama, Pajonga Daeng Ngale atau Karaeng Polong Bangkeng. Pajonga Daeng Ngale lahir pada tahun 1901 di Takalar, Sulawesi Selatan. Beliau berperan sebagai bagian dari bangsawan Polong Bangkeng. Pada tahun 1934, dia diangkat menjadi Karaeng atau penguasa ke-12 Polong Bangkeng. Dia memimpin Laskar Gerakan Muda Bajoang dan menolak dominasi Belanda selama Revolusi Nasional. Dia juga hadir dalam konferensi bersama kaum bangsawan Sulsel untuk mendukung republik di bawah Gubernur Sam Ratulangi. Meskipun diakui sebagai pahlawan nasional pada tahun 2006 silam, namun kiprahnya memang jarang diekspos secara luas. Yang kedua, Manai Sopiaan. Beliau lahir di Takalar pada tanggal 5 September 1915. Manai Sopiaan mengawali karirnya sebagai seorang guru dan juga jurnalis. Dia kemudian menjadi anggota partai, politisi, dan akhirnya sebagai diplomat yang ditugaskan sebagai duta besar Indonesia untuk Uni Soviet di tahun 1963 hingga 1967. Peran Sopiaan tercantum jelas dalam nuansa politik awal masa kemerdekaan. Beliau berperan sebagai penghubung dengan negara-negara komunis, menjadikannya tokoh strategis dalam diplomasi era Soekarno. Meskipun begitu, namanya kurang dikenal oleh publik. Yang ketiga, Ani Abbas Manopo. Ani Abbas Manopo lahir pada tanggal 4 Mei 1909 di Langowan, Minahasa. Ia menorehkan sejarah sebagai wanita Indonesia pertama yang meraih gelar sarjana hukum dari RHS Batavia. Setelah menamatkan pendidikan, dia berpraktik hukum di Sumatera dan menjabat sebagai dekan di 2 universitas besar Indonesia. Kiprahnya sebagai pionir dalam bidang hukum dan pendidikan tinggi untuk perempuan memang masih minim dipublikasikan. Yang keempat, Sis Al-Jupri atau Guru Tua. Sayyid Indrus bin Salim Al-Jupri. Beliau lahir di Yaman, namun beliau tiba di Donggala, Sulawesi Tengah pada tahun 1929 dan menetap di sana. Dia mendirikan Madrasah Al-Khairat yang kemudian berkembang menjadi institusi pendidikan besar di wilayah timur Indonesia. Sebagai sosok ulama dan pendidik, dia membangun sistem pendidikan Islam yang masif. Namanya sekarang dipakai sebagai nama bandara di Palu. Namun sosok dan perannya dalam pendidikan masih kurang dikenal banyak oleh masyarakat kalangan luas. Yang kelima, Karan Jalemba atau Tomai Dompo. Beliau adalah raja muda dari Sigi, Sulawesi Tengah. Dia memimpin perang Sigi Dolo pada awal abad ke-20 melawan Belanda. Namun sayangnya beliau ditangkap di tahun 1905 dan diasingkan pada tahun 1915.
Karanja Lembah adalah simbol perlawanan Raja Wali terhadap kebijakan penjajah. Kisah keberaniannya masih minim disinggung, padahal sangat penting sebagai akar gerakan lokal dalam menentang kolonialisme di Sulawesi Tengah pada masanya. Yang keenam, Lanoni. Lanoni berasal dari Dondo, Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Dia menyusun pasukan perang gerilya melawan penjajah Jepang sekitar tahun 1906 hingga tahun 1909 bersama istri dan rekan-rekannya. Lanoni memimpin operasi Tabatoki, sebuah perang gerilya legendaris yang dramatik dan juga heroik. Meskipun terkesan penting, namun namanya tak banyak diperbincangkan dalam narasi sejarah nasional. Nomor ketujuh, Tombolo Tutu. Tombolo Tutu adalah pejuang dari wilayah Sulawesi Tengah yang menentang Belanda dari tahun 1891 hingga tahun 1904. Dia menggunakan taktik gerilya laut hutan, melewati Teluk Tomini dan Kepulauan Togean agar sulit ditangkap oleh Belanda, termasuk pasukan elit Marsose. Tombolo Tutu memperlihatkan strategi perlawanan yang cerdas dan gigih. Sayangnya, historiografi modern jarang menyoroti kiprah dan keberaniannya ini. Nomor 8, Lasindrang atau Petalolo. Beliau lahir pada tahun 1856 di Pindrang, Sulawesi Selatan. Julukannya Baka Lolona Sawito, yang dia dapatkan karena dagu berbulu putih yang dia miliki. Dia menjadi panglima perang kerajaan Sawito dan memimpin pemberontakan terhadap Belanda. Namun, ketika keluarganya ditangkap, dia menyerah dan diasingkan ke Banyumas, hingga akhirnya wafat di tahun 1938. Sebagai pemimpin, beliau dikenal karismatik dan juga sebagai simbol dari akar perlawanan rakyat Bugis pada masanya. Sayangnya, lagi dan lagi, narasinya belum banyak diekspos di luar literatur lokal, jadi hanya dikenal oleh kalangan masyarakat lokal saja. Yang kesembilan, Pensje Sumual. Beliau lahir pada tanggal 11 Juni 1923 di Remboken, Sulawesi Utara. Dia berkarir militer dan terlibat dalam serangan umum 1 Maret 1949. Namun yang paling dikenal adalah perannya sebagai pemimpin Permesta, sebuah gerakan separatis selama dekade 1950-an. Sumual adalah figur yang kompleks karena merupakan pejuang kemerdekaan sekaligus pemimpin pemberontakan. Narasinya memang kontroversial, sehingga sering diabaikan di media nasional, padahal penting juga untuk dibahas sekali-kali. Dan di urutan ke-10, Sultan Daeng Raja. Sultan Daeng Raja adalah anggota delegasi Sulawesi di Kongres Pemuda kedua di tahun 1928 dan anggota PPKI. Dia berperan dalam penyebaran kabar proklamasi kemerdekaan ke wilayah Sulawesi. Beliau berperan sebagai jembatan penyedaran kemerdekaan ke Sulawesi. Kontribusinya dalam sirkulasi informasi sangat strategis. Namun sekali lagi, jejaknya hampir tak pernah muncul dalam buku sejarah populer di zaman ini. Dan teman-teman, demikianlah tadi 10 tokoh penting di Sulawesi yang punya peran besar namun justru jarang dibahas. Semoga dengan adanya video ini menjadikan mereka tidak terlupakan oleh waktu dan juga oleh orang-orang di zaman ini. Sebagai penutup, jangan lupa untuk like ini video dan share ini video ke teman-teman tak yang lain. Subscribe ki juga ini channel dan nyalakan ki lonceng notifikasinya supaya dapat ki pemberitahuan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.